dari segi fasilitas, misalnya ada yang dikurangin, bener nggak? Yang tadinya misalnya tuh kelas supervisor lu dapat mobil misalnya tadinya, sekarang disuruh nyewa online. Nggak, turun dulu biasanya ke motor. Oh, motor. Nah yang tadinya motor, jalan kaki. Balik lagi bersama kita di Atas Industri. Udah lama banget kita nggak turun gunung. Nih kita mau ngomongin apa nih? Tengah-tengah dulu. Ini jaket kenapa kok dikenal ini ya, kena Baiklin ya ini sahabat lihat deh. Oh, kena Baiklin. Dia doang yang enggak tahu enggak nih kenapa begini? Kenapa? Kena gas air mata. Nah, kita mau ngomongin apa Gus malam ini Gus? Jadi kan gue tadi baca berita ya. Pas gue beli nasi uduk kan belakangnya ada koran berita PHK massal gitu. Berita sempet-sempetnya dia mah baca PHK massal. Jadi pas gue baca sampai lupa gue nasi uduknya gue buang. Apa gue mau baca juga, coba di mana sih? Banyak banget. Ini banyak banget ya. Berarti ada PHK massal yang terjadi di Indonesia nih, di negara kita tercinta saat ini. Sebenarnya nggak cuma di Indonesia. Banyak lah pokoknya ya. Sekelas perusahaan besar aja mem-PHK kan. Contohnya Goto nih hari ini nih berarti nih ada nih, gua lihat nih. Jadi ada 10. Sumbernya di dari mana itu? Biar detik luas jangan ngomong. Salah detik.com. Tanggal berapa itu, Bro? Tanggal baru. Daftar 18 perusahaan RI yang diterjang badai PHK. Ada 18 ternyata. Anjing. Yang pertama Shopee Indonesia. Yang kedua toko kripto, 3 Indosat. Pokoknya ini yang kedua toko kripto yang dia main kecil. Iya. Asli lah itu, Mbak. Nah, Shopee gara-gara Lesti Bilar gak sih sebenarnya? Terus jadi dia PHK. Goto juga tuh, Goto. Goto tuh apa sih? Gotonya Gojek. Tokopedia. Oh, Gojek. Iya. Merger. Jadi kebayangin nih, Manggus. Perusahaan sebesar itu, startup besar itu ya, kan? Besar banget. Startup lo bayangin. Nah, dia bisa hancur. PHK. Karena bisa gitu ya? Kenapa? Ini pasti ada hubungannya sama berita resesi 2023. Nah, ini pasti ada relate sama yang akan datang kan. Ini gembar-gembornya apa di tahun depan itu, khususnya 2023 itu kan. Kemungkinan terjadinya itu banyak yang meramalkan buruk sekali. Padahal nggak gitu. Itu belum terjadi. Belum. Itu kan baru prediksi manusia. Tapi udah pada ketakutan. Tahu nggak kenapa? Prediksi siapa? Manusia. Tahu nggak kenapa terjadi resesi? Kenapa? Karena cok slam dari Bilar. Dicok slam si Lesti. Nyambung. Nah, mengenai resesi nih. Ya khususnya tahun depan kan yang diisukan bakalan gelap gulita gelap gulita gitu. Apa yang akan kita lakukan di tahun 2023? Sementara nih kalau dihubung-hubungkan ya. Tanda-tandanya itu kan udah terbukti nih. Ada beberapa big company, startup lah, khususnya startup ya kalau gue termasuk Indosat loh di sini ada masuk Indosat, Orido. Nah, termasuk Indosat, Bananas Indonesia, perusahaan Cawisan. Ini perusahaan ini pisang kremes. Jadi kalau lo nanti pergi kemana, tempat oleh-oleh tuh langka. Bukan. Bananas, gua lanjutin nih. Bananas Indonesia ya. Grab Kitchen. Terus ada JD.id. Ada lagi Mami Kos. Mobil Premier. Mobile Premier Liga League ya. Lumo gua nggak tahu. Lumo itu yang kalau misalnya kita ini apa? Kamu mah suka Lumo kalau pergi lama deh. Lamu tak kunjung datang. Terus apa? Terus ada Tiny Hub. Tiny Hub. Oh, Tiny Hub. Oke, salah baca gua. Bukan.
Jangan-jangan Pornhub juga mencat Itu karyawan. mah paling stabil. Coba lihat Oh, iya. ada PT Micet Indonesia. Enggak ada. Link aja. Link aja lo, bayangin itu Link aja lo. BUMN lo. BUMN, Link aja. aja, iya. Link aja. Pahamify. Pahamify. Pahamify apa Pahamify nih? Gua nggak tahu nih. Pahamify benar. Zenius. Geniusnya Genius apa Genius? Genius. Zenius. Pakai Oh, Z. bukan. Z ya. Terus Bukan Genius. si cepat. Ini juga Nah, salah iya. satu perusahaan apa namanya? perusahaan Namanya itu kalau tukang Pengiriman, antar. ekspedisi. ekspedisi aja sekelas si cepat juga udah mulai nih ya. Ada melakukan karyawan apa PHK karyawan ya. Goods Debt. The Goods Debt. The Goods Debt. Pinjaman. The Goods bukan. Pinjaman. The Goods Debt itu ini apparel, clothing. Oh, clothing. Iya, clothing Oh. sama Bukan. HP-nya ada. Oh, iya. Bukan debt collector, debt store. Kamu mau pernah main? Goto tadi ya, Oh, yang udah sama. Satu lagi Ruang Guru. Ruang Guru ini adalah salah satu startup. staf khusus kepresidenan dulu. Ya. Oh, Iya, dulu, bener. Dulu udah Tapi satu. kalau gua- Iya, ownernya. oh salah satu ownernya. Jadi kenapa iya. nih menurut kita nih ya perusahaan ini bisa mem-PHK di tahun 2022 padahal resesinya itu belum terjadi ya. Apa mereka siap-siap menuju resesi apa gimana? Tapi kalau sebelum itu ya, jangankan ini kan ada Shopee, ada bla 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 tadi Indosat. Sekelas Facebook aja, Iya. Facebook Meta ya. Meta. Nah, dia mem-PHK-kan karyawan sebanyak kalau nggak salah kurang lebih 50% karyawannya. Di seluruh dunia. Iya dong, Iya dong. dia kan Iya. multinasional. Wow. Gitu. 50% itu mungkin mencakup untuk semua negara. Berarti banyak dong yang di PHK. Banyak banget. Nah sekarang kalau ya gitulah. Jadi PHK itu apa sih? Pemutusan Hubungan kerja. kekeluargaan. Nah, jadi banyak banget gitu. Nah, terus tadi gimana Gus? Yang kata lu pemutusan hubungan kerja berarti ya. bukan yang sebelum ini. Lu Nah, mau tapi tanya apa? gini deh, sekarang sebelum ke situ ya. PHK-nya mereka tuh dapat berapa biasanya ya kan? Lain-lain Ya kan? kebijakan Lain-lain perusahaan. kan? Kayak yang gua tahu kalau nggak salah yang Facebook itu kalau nggak salah ya, Ya. kalau salah koreksi di komen. Itu kurang lebih paling minim-minimnya dia dapat 3 bulan gaji. Minimnya. Minim. Tapi lu karyawan Facebook tahu sendiri. Iya, Kalau gajinya 50 misalkan misalkan. dapat pego lah. Pego. Dan itu kenapa hanya yang startup doang yang di up ya? Ya. Oh iya ya, kebanyakan di sini kalau Kebanyakan startup, ya. dilihat listnya itu kebanyakan perusahaan-perusahaan startup ya. Karena ini yang kira-kira tertinggi lah ya secara apa namanya kalau bahasa kantornya tuh Apanya rekrut uang-uangnya tuh apa? Oh, revenue. Revenue-nya, uangnya. Mungkin sekarang mereka udah mulai efisiensi. Jadi yang kira-kira nggak produktif udahlah tendang-tendangin. Jadi gimana nasib-nasib orang yang di PHK itu, guys? Kita mau gimana nih sekarang solusinya? Yang pertama, gini dulu ya. Iya. Sebelum ke situ nih, kita harus mendeskripsikan diri kita sebagai orang di PHK. Iya. Kalau lo Sebentar. Halo? dipecat ya. Salim. Salim. Terus gimana kalau lo di PHK? Apa yang akan lo lakuin? Cari kerja lah. Yang pertama terima aja. Terima. Pengen dulu. Tapi oke. kan PHK itu kan pasti pemutusan hubungan kerja kan. Pasti kan ada benefit juga buat yang harusnya ya, buat karyawan yang di PHK. Pasti ada jaminan dari perusahaan bahwa misalnya hitungannya dengan masa kerja biasanya gitu. Paling minimal ya tadi 3 kali gaji. kalau yang si Facebook, tapi rata-rata begitu. Nah, lu gimana? Nah, gue PHK lu sekarang juga. Nah, gimana? Jangan gue di PHK. Harusnya mulai sekarang siap-siap pola pikirnya. siap-siap. Paling enggak lu udah pernah latihan pensiun belum? Kalau di PHK kan dapat pesangon ya? Ya dapat. Kecuali lu resign. Oh, kalau resign nggak dapat. Kalau PHK harusnya dapat. Kalau resign pasti. Tapi tergantung tadi. Iya. Udah Masa kerja. kerja 3 tahun yang lalu mah. Ya, makanya. Iya. Nah, bagi orang-orang yang nganggur pas kemarin pandemi itu gua anggap tuh latihan pensiun. Udah tuh. pensiun ya? Mungkin udah nggak kaget gitu. Nah, kasihan ini yang udah
nggak pernah latihan pensiun gitu kan. Nah, kita buka nih bagi yang pengen latihan pensiun, hubungin kita bertiga ya. Nanti kita latih sampai lu jadi profesional pensiunnya ya. Profesional nangis. Nah, balik lagi nih masalah solusinya. Ya. Jadi kalau gua nih jangan sampai nunggu di PHK. Terus Kan kita bisa prediksi nih perusahaan sesetel apa perusahaan kalian gitu. Kan bisa baca dong Contohnya? perusahaan pekerja. Nih misalnya kita lihat di bidang retail atau bidang jasa kan bisa aja. Lu pada ngerti nggak sih? Enggak, kalau orang yang ada di tingkat manajemen menengah ke atas paham dia pembicaraan itu. Tapi buat sekelas pegawai yang ibaratnya admin ngetik surat, mana paham? Gitu kan tahu-tahu di PHK aja dia. Paham. Karena dia nggak nyampe beritanya, Man. Cuma kan sampai setingkat kayak ibaratnya leader masih dapat. Tanda-tandanya nih biasanya nih. Tanda-tandanya. Tanda-tanda. Gua dulu. Tandanya. Gua dulu ya. Perusahaan yang udah mulai goyang. Gua dulu nih. Bos kalau datang ke kantor begini. Ini tanda-tanda. Oke. Terus itu bos ya. Kalau yang bagian bawahnya nih, rokok ada nggak rokok? Kalau udah minta rokok, itu perusahaan udah mau collab. Terus, nah dari lu gimana? Kalau gua gini, Aing macam heula suka dapat giliran terakhir, nggak dapat referensi ya kan, licik. Kalau gua gini, tanda-tandanya tuh biasanya gini. Kalau orang-orang biasanya kalau orang marketing atau orang-orang sekelas manajerial, manajerial. dia udah paham. Misalnya di bidang jasa, atau misalnya di bidang apa ya, dia udah tahu tuh ada project masuk dalam setahun ini atau dalam beberapa bulan ini kan ketahuan tuh. Duit masuk ke perusahaan tahu dong, paling tidak tahu itu kan udah mulai bisa ngebaca. Terus dari segi fasilitas misalnya ada yang dikurangin, bener nggak? Yang tadinya misalnya lu sekelas supervisor lu dapat mobil misalnya tadinya sekarang disuruh nyewa online. Enggak, turun dulu biasanya ke motor. Oh, ke motor. Nah, yang tadinya motor, jalan kaki. pakai voucher taksi. Terakhir, yang tadinya voucher taksi, kartu kereta. Iya, kartu kereta bisa. Bisin saldonya aja. Misalnya kayak gitu. Terus sama ini, tadi kan bicara masalah fasilitas yang dikurangin. Terus sama yang paling parah itu kalau udah nunda gajian. Nah. Tapi biasanya perusahaan ecek lah yang gitu mah. Enggak juga. Enggak juga. Udah nunda gaji gitu. Bukan nunda. Biasanya ya, kalau perusahaan yang suka nunda gaji, itu suka minum oke jelly drink. Penunda lapar itu. Bukan penunda gaji. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, itu kan maksudnya lu harus aware ke situ, lu harus udah mulai peka gitu. Why gitu. Kenapa? Nah, di situ lu harus mulai apply lagi. Padahal kata bosnya, biarin dulu gimana aja. Katanya, menunda gaji juga nggak apa-apa katanya. Tapi bener itu. Ya. Menurut lu gimana? Gua habis ya kan? Enggak. Pasti ada fasilitas udah. Orang yang pusing udah. Gaji udah. Apalagi ya? Ada. Kalau misalnya turnovernya tinggi biasanya. Turnover karyawannya. Turnover bisa disebabkan lain-lain tapi ya. Banyak faktor. Lebih tinggi. Misalnya nih perusahaan nih. Wah, nih gue pikir nggak nyaman nih orang ini. Oh iya. Gajinya misalnya udah menurut dia udah mentok, kayaknya udah nggak bisa nih, harus gua split nih. Oh iya, berarti yang ini pengurangan karyawan. Artinya ada turnover dong. Di situ ada hiring lagi, ada rekrutmen lagi dong. Dengan apa? Dengan harapan rekrut orang baru bisa bayar lebih murah. Itu benar. Dia belum jawab ini sih. Gua jawab semua. Belum jawab. Perlu dijawab. Gimana aku ya kan? Tahu dia nggak bakalan bisa jawab masalahnya. Nah, oke, terus gimana nih? Menurut lo selanjutnya? Kalau menurut gua kita dengan masa-masa yang kayak gini ya, dengan masa tapi yang belum jelas ini kan? Belum jelas ya kan? Belum jelas. Resesi dan lain-lain nggak usah kita pikirin. Nggak usah pikirin. Jauh kejauhan gitu. Terlalu jauh. Jadi yang paling penting itu sekarang lu lakuin aja sih. Nah, yang di depan mata aja. Sekarang kan solusinya nih, kalau misalkan lu di PHK kalau seorang guru di PHK oleh kantornya, hari pertama lu mau ngapain?
gini. Yang pasti kalau gitu mah ya pertama terima dulu ya kan. Terima dulu, udah gitu beli ikan, beli burung. Pokoknya harus disiapin. Dan pasti adalah persiapan mah ya kan. Persiapan pensiun. Bener, Pensiun dini. Berarti PHK tuh kayak di pensiun paksa sebenarnya. Iya, pensiun paksa. Dan itu kalau udah terjadi ya udah nikmatin aja. Caranya ya berbesar hati aja, berbesar hati ya kan. Emang dia begitu. Teman Emang gue dia terakhir maksa. berbesar hati bengkak jantung. Berbesar Pasang hati. ring. Terus kalau kita ngelawan pun kan ngapain ya, nggak bisa juga ya kan, nggak bisa juga. Terus kalau solusinya mungkin itu jalan terbaik juga. Apa nih? Kan lu dapat duit ya kan dari kantor. Ya usaha ya kan, cari usaha gitu ya. Kan sekarang nggak mudah, Guru. Nggak mudah, makanya itu buat usaha itu buat tidak usaha itu mudah. nggak Itu mudah. yang bilang tadi beli ikan cupang. Siapa tahu nanti itu menjadi titik awal balik itu bisa jadi loh, atas keterpurukan yang alami. Biasanya orang akan mau menjalankan sesuatu yang belum dia jalanin karena terpaksa. Iya. Dan mungkin itu bisa jadi salah satu awal kesuksesan lu. Gitu. Bener dong. Antara kesuksesan sama keterpurukan lu dilanjut. Iya. Keterpurukan dan kesuksesan itu Beda tipis. Iya. Tergantung kita gimana ininya menanggapi. Udah lah, nggak usah ngomongin keterpurukan. Iya. Masih trauma nih. Kalau lu, Mang, Kalau gue ya gitu. hari pertama di PHK. Hari pertama di PHK, kalau gue kan udah mempersiapkan. Instan tuh kardus. Ya, artinya sebelum tadi kan gue harus tahu tanda-tandanya dulu. Ya kalau misalkan lu manajerial ke bawah nih, kan nggak tahu nih, tiba-tiba, "Bro, Rangga, kamu di PHK." Nah, Ya udah. balik enggak lah. Yang pasti sih gue coba cari lagi kalau mau kerja lagi. Kalau enggak ya lu manfaatin apa yang lu bisa. Gimana caranya lu bisa make money? Iya benar. Kalau begitu, Make money. lu maksimalin dulu deh gitu loh. Jangan ada dari jangan oleh gitu. Kalau misalkan tadi dampaknya resesi itu bakal gimana gitu ya. Itu mungkin bagi yang top ke atas. perusahaan Ya, top manajemen. top perusahaan top lah, perusahaan gede ya boleh mungkin ya dia kepikiran juga gitu kan ya. Kan sekarang kan akibat perang Rusia Ukraina Banyak perang sekarang. Itu pengaruh banget banyak kan, kayak misalnya harga pokoknya komoditi yang ada di Hancur. Rusia dan Ukraina ke kitanya jadi berdampak kan, kayak gandum, terus Karet. ya Karet enggak ya? karet mah iya di Jambi. Oh, karet enggak. Ya pokoknya gitu gara-gara itu. Nah itu yang berdampak mungkin ke siapa? Ke si pengusaha-pengusaha ya kan, yang secara signifikan lah gitu. Kalau ke kita bahkan Ngaruh. nggak apa. Ngaruh. Apa? Nih, Coba ini pertanyaan satu-satu lagi nih, gue cari lagi nih ya kan. gue belum nih kalau di PHK nih hari pertama. Gimana, coba? Kalau gue nih ya di PHK. Bagus lagi. Kamu di PHK. Ketawa gue. Segini doang. Nah, gue kumpulin tuh teman-teman gue di PHK. Yuk nangis bareng yuk kata gue. Abis mau gimana? Kan Berarti sama aja jawabannya. Gitu. Nanti terima, mau nggak mau gitu. nangis bareng gue pokoknya. Ini Sama yang adalah lain. keputusan yang terpahit gitu. Iya. Tapi ya nggak usah pusing, tinggal cari lagi kerja. Bener. Bener dong. Mau diapain? Kita cari kerja lagi. Kalau enggak ya lu mulai usaha lagi gitu kan. Dan itu kan udah lu lakuin berapa tahun yang lalu dong. Tapi bener nggak sih akan ada resesi itu? Iya. Ya. Oke. Kalau kata Sri Mulyani, Sri Mulyani. Ya. Bumul ya. Iya. Oke. Katanya Menteri ya? Iya, katanya bakal terjadi, katanya waspadalah. Itu sekelas menteri ya Terus yang ngomong ya. Dan kan dia orang yang terkemuka gitu ya, maksudnya didengerin lah gitu. Menteri Keuangan, mantan dirut World Bank, ya. World Bank ya. Terus orang perempuan berpengaruh nomor 1 di dunia tuh, si Sri Mulyani ya. Jadi pasti otomatis didengerin lah sama ini kan, Sama rakyat, sama rakyat. Rakyat. Dan orang yang mencernanya, wah ini bakal resesi gitu, langsung diterima gitu. Padahal mah
kalem we gitu ya kan, jauh gitu. Kita udah panjang ngomong nih, resesi itu apa sih sebenarnya? Resesi itu jadi adalah reses itu berarti istirahat. Reses. Iya, reses. Jadi siang siang. Nah, itu reses itu istirahat. Siang istirahat makan, istirahat makan puasa. Reses itu istirahat kan. Ya. Jadi biasanya kalau di pemerintahan juga ada juga, misalnya di camat gitu. Ini kita mau ada resesi, nah gitu kayak gitu. Bener nggak sih? Bener. Nah, jadi berarti kita disuruh istirahat dulu pasti ya? Ya, menjadi istirahatnya mungkin kalau secara ini di tempat istirahatnya itu istirahat Nanaper. mungkin ini jadi dari yang tadinya konsumtif, dari tadinya konsumtif, sekarang jadi saving, jaga-jaga. Lu ngerti nggak sih kalau gue ngomong kayak gitu? Lu bisa nangkep kan? Gimana IPA masalahnya nih? Gitu, jadi paling tidak bukan berarti itu ya, paling enggak sekarang kita harus bijaksana dalam menggunakan uang. Kenapa kita harus bijaksana dalam menggunakan uang? Ya itu tadi salah satunya untuk meminimalisir pengeluaran. Bukan pengeluaran, yang prediksi akan terjadi tadi. Kalau memang seandainya betul, paling tidak lu tapi gue punya pendapat nih emang ya Bor ya. Kalau kita terlalu saving sama uang ya, itu cash flow dari ekonomi Indonesia tuh nggak berjalan karena itu pembelian itu menurun gitu. Resesi itu buying power itu yang jadi turun. Iya, makanya kita jangan men-saving uang kalau menurut gua. Beli terutama jajanin listrik masing-masing. Kalau ada yang nyaranin di resesi buat nyimpen uang, pengusaha hancur semua. Makin resesi terjadi, tarik uang dari bank kan. Tarik uang dari bank. Padahal nih, ya agama mengajarkan apa tuh? Memberi. Semakin banyak memberi, semakin banyak uang yang keluar. Itu. Tapi bener lu jangan udah ikutin agama gitu, ajaran gitu. Perbanyak sedekah, perbanyak mendengar ceramah Yusuf Mansur ya. Khususnya buat orang-orang kaya ya. Iya. Khususnya buat orang-orang kaya. Dari mana uangnya? Dari mana? Gitu loh. Kayak tadi gua cerita nih habis Jumatan, tiba-tiba gua dipanggil sama tante-tante. Iya. Kaget dong gua. Mas, enak dong. Oh, gua pikir happy aja. Sini Mas, ternyata apa? Dia udah borong es doger sama abang-abang ya. Orang semua yang habis Jumatan dia kasih tuh. Wah. Nah, harusnya begitu. Ini yang bikin. Coba lu, Bang. Orang begitu ada 10 aja dalam satu RT, gua yakin maju. Gue yakin gaji gua atuh ya. Paling enggak save lah buat minum, paling enggak save buat es doger. Nah gitu, jadi tukang es doger dapat duit, ekonominya jalan gitu kan. Dia beli lagi bahan bakunya, yang tukang bahan bakunya jalan lagi bisnisnya gitu. Sekarang yang posisinya di atas harus peka juga sama yang di bawah. Ya, jadi biar sensitif dong. Iya. Mereka orang kalau nggak ada orang bawah nggak mungkin ada orang atas. Iya benar. Ya nggak? Benar. Kita coba pertajam lagi resesi. Coba baca-baca. Nah jadi memang kita juga kan masih belum tahu nih. Seandainya ini kan baru kejadian, baru mengandai-andai. Tapi kalau dilihat dari fakta-fakta yang sekarang terjadi, tanda-tandanya mendekati. Sudah ada nih beberapa perusahaan tadi kan contohnya ada beberapa pemutusan kerja secara besar-besaran. Apalagi itu terjadi pada perusahaan-perusahaan besar, menurut kita besar gitu kan. Seandainya kan katanya 2023 gelap ya. Itu PLN kemana? Maksud gua apa nggak ada listrik gitu ya? Harusnya kalau itu harus banyak orang berpikir. Iya, berpikir. Kalau berpikir ada lampu ting terang. Benar. Jadi kalau misalnya terang tahun botak malah tahun depan 2023 gelap, ini tanggung jawab PLN. Ingat ya? Iya. 2023 gelap, PLN yang tanggung jawab ya. Karena ya cuman itu satu-satu perusahaan listrik negara. Iya. Nggak mungkin PDAM. Nggak mungkin. Masa. Banjir. Untuk menanggulangi kegelapan, PLN. Solusinya begitu. Sama lampu portable kayaknya. Atau banyak berpikir biar lama lampunya. Ya gitu. Tapi menurut lo nih buat orang-orang yang di PHK gimana nih saran-saran lo ya?
buat yang baru aja di PHK gitu ya, apa coba? Tetap semangat. Yang pasti. Jadi habis di PHK nih udah menyerih. dapat surat, set, semangat. Semangat. Tapi kan lu tiap orang pasti punya potensi diri masing-masing. Gitu kan. Bisa jadi ya ketika di rumah dia bisa mengembangkan potensinya masing-masing. Nah, seperti yang gue bilang tadi, karena terpaksa bisa jadi orang malah jadi sukses gitu loh. Sukses. Yang tadinya malas, misalnya yang tadinya nggak punya jiwa apa marketing atau jiwa berdagang, karena dengan keadaan yang terpaksa, ya ternyata gua coba jual-jualin buat nyambung hidup, ternyata dari situ malah lebih dari gaji dia kerja gitu kan. Kan bisa jadi. Nah itu benar. Jadi kalau menurut gue itulah saatnya kalian berkarya di situ gitu loh. Nah, kalau gua nih kalau gua nih Gus menanggapi resesi. Nah, kalau yang ngomong resesi itu orang atas, pemulung. Tapi bukan membawa mendeskripsikan ya, maksudnya orang yang mendeskreditkan. Ya, mendeskreditkan misalnya orang bawah yang bilang oh ini resesi. Percaya gua. Why? Kenapa? Alasannya kenapa? Berarti dia udah nggak bisa ini banget, nggak bisa mulung lagi, nggak bisa makan. Maksudnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya udah nggak bisa. Seorang yang kurang lah menang bawah ya. Iya, saya. Kalau yang ngomongnya Elon Musk, Sri Mulyani, itu yang punya duit banyak kan ngomong kayak gitu. Gimana kayak gua? Gitu kan. Maksudnya gitu kan? Iya, maksudnya gitu. Iya. Kalau dia bilang nanti tahun 2023 resesi, diperkirakan sampai tahun 2024. Dan dia duitnya banyak ya kan? Iya, enak aja ngomong resesi. Wajar dong, sombong. Coba kalau misalnya siapa gitu ya, yang di bawah gitu ekonominya bilang, lu aja coba lu. Iya, misalnya gua nih jadi yang di ekonominya bawah, ini resesi, percaya gua langsung ya kan, bener resesi. Kalau Elon Musk bilang resesi mah, dia kekayaannya aja sampai bisa beli bumi kalau bisa dijual. Oke, berarti ya itu tadi ada beberapa. Tapi gini sebelum closing ya, ada statement di mana nanti resesi 2023 itu yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Dari dulu juga. Tapi ada satu lagi golongan yang miskin. Coba lu pernah lewat Pondok Indah nggak? Pernah. Lu pernah mikir nggak, nih orang kerjanya apa? Iya bener. Coba sekelas apa gitu, gajinya berapa, kan bisa keukur. Nah, yang satu golongan itu ini. Ada satu golongan di 2023 nanti yang miskin bisa jadi kaya banget. Apa tuh? Apa? Sama gue juga nanya. Apa? Jadi sebenarnya miskin dan kaya itu bukan orang yang nentuin. Bukan harta yang jadi patokan. Dia kayak di Pondok Indah bukan. Orang yang paling kaya itu adalah orang yang hatinya senang. Kayak gua nih, tertawa lepas. Ya, kayak kita tanpa beban pikiran. Itu baru kaya. Gue tahu. Kita main ke RSJ. Tertawa lepas. Kita nih ketawa nih, syuting ketawa-ketawa beres syuting gitu kan. Itu orang yang hatinya gitu. Cuma lu banyak duit juga kalau hatinya buat apa gitu, sedih juga sebenarnya, nyenengin diri sendiri nih. Solusi paling murah nyenengin diri sendiri udah itu. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Nggak usah dipusingin masalah resesi, kita masih punya Tuhan. Coba. Kenapa gitu kan? Ya, kenapa? Ya. Gue nanya, ada lawangan. Nanti perusahaan. Ya benar. Pokoknya itu salah satu trik juga, tips juga tuh. Sering-seringlah ketemu orang dan nanyain ada lawangan lagi. Gitu. Ya. Oke. Ada lagi? Nah, ya ada sih sebenarnya banyak. Mau baca-baca juga, baca-baca referensi. Iya, apa coba yang dari hasil dibaca? Nggak ada sih, itu aja. Dan orang-orang terkemuka semua yang ngasih pendapat ya. Iya. Tapi kalau menurut kita nih, Asi Lovers ya, jadi nggak usah dipusingin lah. Daripada lu pusing mikirin itu sakit duluan, padahal belum tentu apa yang terjadi di dalam. Mungkin sebagian orang bahkan mungkin bisa jadi malah menguntungkan buat dia. Contohnya, kenapa gua bisa ngomongnya kayak kemarin
berapa tahun ke belakang COVID. Ya. Orang-orang kan Ada yang diuntungkan. tapi ada yang diuntungkan. Betul. Kayak dia. Orang-orang takut dengan virus, dia malah pengen banyak virus. Iya betul. Karena jualannya laku ya. Rumah lunas. gitu kan. Beli motor baru. Itu kan salah satu contoh yang nyata gitu kan. Nah, pertanyaannya, bisnis apa yang cocok di 2023 nanti? Nanti mungkin itu kita akan obrolin nanti. Sebetulnya itu yang harus kita pikirin, Itu. bukan masalah nanti resesinya begini, Ya. nanti gua gini. Nah, justru yang harus kita pikirin tuh kira-kira ada peluang apa saat resesi itu. Benar. Apakah jualan map coklat? Kenapa coba? Iya. Karena banyak yang nyari lawan. Oh iya benar. Masih butuh map coklat. Atau jadi agensi Tiba-tiba. agensi lapangan pekerjaan. Iya. Kayak dulu Saharjo apa? Yang jual panci. Zaman dulu ada. Mau kerja harus ngasih duit. Pasti ada ngalamin di Saharjo nomor berapa lupa gua. Tahu. Zaman dulu Iya. itu. Nanti kita bakal riset apa yang peluang di resesi tahun 2023 yang cocok ya kan. Mungkin kita akan diomongin lagi di Next video. Next video ya. betul. Gua rasa cukup, udah kepanjangan, takut pada boring. Jangan lupa ditonton terus videonya. Jadi Jangan lupa komen, like, Like, sama subscribe. dukung terus channel Atas Sejen Istri supaya bisa lebih berkembang lagi. kita udah lama nih ya, baru ini lagi nih. Iya. Karena kita masih sibuk cari lauk. Cari lawangan. Terus. Oke, Oke. gua rasa Ya. cukup. Thank you semuanya udah nonton dan sampai ketemu lagi di Atas Sejen Istri.